Bapak Ibu para jamaah sekalian, rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian seri kisah-kisah dalam Al-Quran, yang dalam hal ini kita lanjutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun bagian yang ke-6, yaitu tentang kisah air sungai Nil berubah menjadi darah. Pertentangan antara Fir'aun dan Nabi Musa mencapai pada puncaknya. Akhirnya, pertentangan antara Fir'aun dan Musa mencapai puncaknya. Fir'aun meyakini bahwa Musa sangat mengancam kekuasaannya. Musa, sebagaimana nabi-nabi yang lain, membawa ajarannya dengan penuh kelembutan, tetapi ketika ia berhadapan dengan puncak kejahatan dan sumber-sumber yang lalim, maka ia tidak segan-segan untuk menghancurkannya. Nabi Musa menantang sumber kejahatan di zamannya, yaitu Fir'aun. Kemudian Fir'aun melontarkan ide untuk membunuh Musa. Fir'aun mengira bahwa membunuh Musa adalah cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir ayat yang ke-26, yang artinya, dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Inilah kesombongan Fir'aun, ya. Dan saat yang sama dia membolak-balikkan fakta yang benar dituduh salah, sementara dia pada posisi yang salah seolah-olah pada posisi yang benar, supaya masyarakat atau rakyatnya menjadi tertipu dan sesat. Ide tersebut hampir segera dibenarkan kalau tidak ada seorang dari keluarga Fir'aun. Ia adalah seorang lelaki dari kalangan pejabat negara yang terpandang. Al-Quran tidak menyebutkan namanya, karena namanya tidak begitu penting. Dan begitu juga ia tidak menyebutkan sifatnya, karena sifatnya tidak begitu penting. Al-Quran hanya menceritakan keadaan lelaki ini yang menyembunyikan keimanannya. Ia berbicara di tengah-tengah perkumpulan, yang di situ disampaikan ide untuk membunuh Musa. Kemudian ia menghentikan ide gila itu dan berusaha meruntuhkan ide itu. Ia berkata bahwa Musa hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Lalu untuk mendukung pernyataannya itu, ia membekali dirinya dengan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang Rasul. Kemudian ada dua kemungkinan dan tidak ada kemungkinan ketiga. Pertama, bahwa Musa adalah seorang pembohong. Kedua, ia seorang yang benar. Jika ia seorang pembohong, maka kebohongannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ia tidak melakukan sesuatu yang karenanya ia harus dibunuh. Namun jika ia benar, lalu kita membunuhnya, maka gerangan apa yang akan menjamin kita dari keselamatan terhadap azab yang dijanjikannya? Inilah argumentasi yang disampaikan oleh seorang pembela Nabi Musa ini di hadapan Fir'aun dan juga para pejabat istana yang lain. Seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya berkata kepada kaumnya, sesungguhnya hari ini kita berada di tempat-tempat kekuatan, sebagaimana yang dialami oleh Qarun, di mana ia memiliki kekayaan dan kekuatan, kemudian terjadilah apa yang terjadi padanya. Siapakah yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang? Siapakah yang dapat menolong kita dari siksaannya jika menimpa kita? Tindakan melampaui batas kita
dan usaha kita untuk membohongkan kebenaran telah membuat kita rugi. Perkataan lelaki mukmin itu memuaskan para hadirin. Orang lelaki itu adalah seseorang yang tidak begitu menampakkan loyalitasnya kepada Firaun. Ia bukan dari kalangan pengikut Musa. Tampaknya ia berbicara dengan motivasi untuk mempertahankan kekuasaan Firaun. Dan menurutnya tidak ada sesuatu yang dapat menjatuhkan kekuasaan Firaun seperti kebohongan dan tindakan yang melampaui batas dan membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa. Jadi rupanya dia berpandangan secara objektif yang inilah merupakan pembela kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari sinilah kata-kata lelaki mukmin itu memancarkan kekuatannya yang cukup mempengaruhi Firaun, para menterinya dan anak buahnya. Meskipun ide Firaun untuk membunuh Musa digagalkan oleh lelaki mukmin itu, namun Firaun mengatakan kata-kata bersejarahnya yang kemudian menjadi contoh dari sikap orang-orang yang lalim. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Surah Al-Mu'min ayat 29. Demikianlah pernyataan para penguasa yang lalim ketika mereka menghadapi masyarakat mereka. Aku tidak melihat pendapatku kecuali sesuai dengan apa yang aku pertimbangkan. Ini adalah pendapat kami yang khusus. Ia merupakan pendapat yang membimbing kalian menuju jalan petunjuk, sedangkan pendapat lainnya salah. Oleh karena itu, kita harus tetap melawannya dan membinasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan sikap demikian ini dalam surah Ghafir, yang artinya, dan seorang lelaki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki karena dia mengatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhannya. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Musa berkata, hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa saja yang aku pandang baik, dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Perdebatan tersebut tidak berhenti pada batas ini. Fir'aun mengutarakan kata-katanya, tetapi seorang mukmin itu tetap tidak puas dengannya. Kemudian lelaki mukmin itu kembali berbicara. Dan orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak akan menghendaki perbuatan kelaliman terhadap hamba-hambanya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil-memanggil, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan dirimu dari azab Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Dan sesungguhnya
telah datang Yusuf padamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu. Di sini disebutkan Nabi Yusuf ya, karena memang Nabi Yusuf lah orang pertama dari keturunan Israel yang datang ke Mesir dan mendapatkan kedudukan yang terhormat di sana sampai turun-menurun ya. Hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirimkan seorang Rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Kita perhatikan dalam pembicaraan tersebut terdapat perbedaan dengan pembicaraan sebelumnya. Lelaki mukmin itu berusaha menguraikan pada pembicaraan akhirnya tentang bukti-bukti sejarah. Ia menyampaikan kepada Fir'aun dan kaumnya argumentasi-argumentasi yang cukup untuk menunjukkan kebenaran Musa. Ia memperingatkan mereka agar jangan sampai mengganggu Musa. Sebelum masa mereka, terdapat umat-umat yang menentang rasul-rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Mereka adalah kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Zaman mereka tidak terlalu jauh dengan zaman sekarang. Artinya pada saat itu ya. Sejarah Mesir menunjukkan bukti kebenaran ucapannya, di mana Nabi Yusuf datang dengan membawa bukti yang jelas. Kemudian terdapat orang-orang yang merugikan dakwahnya, lalu mereka beriman padanya. Setelah keselamatan hampir saja tercabut dari mereka. Lalu apa keanehan di balik pengutusan para rasul dari Allah Subhanahu wa taala? Sejarah masa lalu harus menjadi bahan renungan. Bukankah kelompok minoritas orang-orang mukmin memperoleh kemenangan ketika mereka benar-benar beriman atas kelompok mayoritas yang kafir? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka dengan topan, dan Allah menghancurkan mereka dengan kilat, atau Allah menenggelamkan mereka dalam bumi. Apa yang kita tunggu sekarang? Dan dari mana kita tahu bahwa usaha kita membela Fir'aun mati-matian akan membawa keuntungan bagi kita semua? Pembicaraan lelaki mukmin yang intelektual itu mengandung beberapa peringatan yang mengerikan. Tampaknya ia berhasil memuaskan para hadirin bahwa ide membunuh Musa adalah ide yang tidak aman. Atau dengan kata lain, itu adalah ide yang tidak menjamin keselamatan mereka. Oleh karena itu, ide tersebut hendaklah ditinggalkan. Setelah itu, lelaki mukmin itu berusaha untuk menunjukkan kepada mereka kebenaran yang dibawa oleh Musa. Ia yang semula menggunakan bahasa isyarat, kini berusaha untuk menggunakan bahasa yang terang dan gamblang. Ia telah berani menampakkan kebenaran. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Mu'min ayat 38-40 yang artinya, orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." Akhirnya, keimanan lelaki mukmin itu pun tersingkap. Ia diketahui sebagai seorang mukmin yang tidak lagi menyembunyikan keimanannya.
Pada akhir pembicaraannya ia menegaskan, "Hai kaumku, bagaimanakah kamu akan menyeru kamu kepada keselamatan? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Mengapa kamu menyeruku kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak aku ketahui, padahal aku menyeru kamu beriman kepada Yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun? Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Wa anna maradana ilallah wa annal musrifina hum ashabun nar fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan mengingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Lelaki mukmin itu mengakhiri pembicaraan dengan kata-kata yang berani ini. Kami kira Allah Subhanahu wa taala telah mengirim lelaki mukmin ini dari kalangan Firaun agar Firaun melupakan Musa. Konteks Al-Quran menyingkat bahwa lelaki ini merupakan salah seorang intelektual Mesir yang mengetahui sejarah dan mampu menganalisis serta memiliki kemampuan untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain sehingga ia mengetahui sebab-sebab dan akhir dari suatu peristiwa. Orang yang beriman itu mampu menggiring akal mereka menuju kebenaran. Fir'aun tersibukkan dengan lelaki mukmin ini hingga beberapa saat ia lupa untuk memikirkan Musa. Lelaki mukmin itu berasal dari keluarga Fir'aun. Ia adalah kerabat dekatnya dan salah seorang pejabat negaranya. Keimanannya terhadap kebenaran menjadikan istana Fir'aun terbagi menjadi dua kubu. Kubu pro Musa dan kubu anti Musa. Ini berarti kemenangan yang besar bagi Musa. Karena itu, membunuh lelaki mukmin itu akan mengganggu dan menggoyangkan keberadaan cendekiawan Mesir, di mana ia adalah salah seorang dari mereka. Demikianlah Firaun menghadapi problem yang rasa-rasanya sulit atau mustahil untuk terpecahkan. Membunuh lelaki mukmin itu tidak akan memberikan dampak yang baik. Begitu juga membiarkannya hidup juga tidak memberikan dampak yang baik. Akhirnya mereka membuat suatu konspirasi untuk menyingkirkannya. Kemudian disinilah bimbingan Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Surat Al-Mu'min ayat 45. Untuk beberapa saat Fir'aun disibukkan dengan problem baru ini. Tetapi Fir'aun adalah Fir'aun, ia tetap memakai busana kesombongannya. Walaupun sudah mendapatkan argumentasi yang sangat hebat, yang sangat rasional dari lelaki mukmin ini, tetapi karena sudah terbungkus oleh kesombongannya, maka dia susah untuk menerima kebenaran. Ia tetap menyiksa Bani Israel, menghina mereka, dan menodai kehormatan wanita-wanita, serta membunuh anak-anak. Akhirnya, tibalah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap keras kepada keluarga Fir'aun. Allah Ta'ala menurunkan bencana kepada mereka dan menakut-nakuti mereka dengan azab, sehingga mereka mengurungkan niat untuk menghancurkan Musa dan laki-laki mukmin itu. Dan sebagai pembuktian atas kebenaran kenabian Musa, Allah menurunkan tahun-tahun yang kering dan tandus kepada orang-orang Mesir, di mana bumi tampak kering kerontang dan sungai Nil pun mengering, hingga buah-buahan jarang sekali ditemukan.
dan harga semakin mencekik leher. Akibatnya, kelaparan melanda di sana-sini. Dalam keadaan demikian, orang-orang Mesir menganggap bahwa kehidupan mereka terancam. Adalah hal yang maklum bahwa siksa yang seperti ini akan selalu menimpa manusia ketika mereka berpaling dari keimanan dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96, yang mana surat ini adalah surat yang sering dibaca, yang sering kita dengar ya. Peringatan kepada kita semuanya, penduduk negeri manapun dalam skup yang terkecil sampai yang tertinggi, ketika landasan dalam kehidupan sehari-hari adalah keimanan dan ketakwaan, maka akan turun keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit artinya hujan akan turun membawa berkah dan akan memberikan kehidupan manusia. Dari bumi pun akan tumbuh tumbuh-tumbuhan yang subur, yang bisa memakmurkan kehidupan manusia. Tapi kebalikannya, walakin kadzabu fa akhadnahum. Ketika mereka mendustakan, tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau taat kepada kebenaran, maka akan diberikan siksa Allah disebabkan oleh usaha upaya manusia sendiri. Hukum yang lama diberlakukan atas penduduk Mesir karena dua sebab. Pertama, sikap dingin mereka terhadap pembunuhan yang dilakukan Fir'aun kepada para tukang sihir. Kedua, sikap dingin mereka terhadap kelaliman penguasa mereka. Aneh sekali, ketika kaum Fir'aun mengembalikan masa paceklik ini dan musibah kelaparan ini pada suatu sebab yang sangat mengherankan. Mereka mengatakan bahwa apa yang menimpa mereka karena kesialan yang dibawa Musa. Jadi mereka ingin mencari kambing hitam lah ya. Jadi mereka istilahnya dalam tauhid bertatoyur, menganggap sial, menisbatkan takdir Allah itu kepada fenomena yang terjadi pada makhluk. Jadi mereka menimpakan kesialan kepada Nabi Musa. Kelaparan yang melanda mereka, kefakiran dan kekurangan buah-buahan yang mereka rasakan saat ini adalah disebabkan oleh adanya Musa di tengah-tengah mereka. Kemudian kefakiran mereka semakin meningkat dan mereka semakin menjauh dari kebenaran. Mereka meyakini bahwa sihir Musa adalah yang bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa mereka pada musim paceklik ini. Mereka mengira dengan kebodohan mereka bahwa kekeringan yang melanda negeri mereka adalah sebagai alat atau kekuatan yang digunakan oleh Musa untuk menyihir mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa pemikiran demikian tidak mewakili pemikiran umumnya masyarakat saat itu. Tetapi pemikiran ini datang dan dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa. Akhirnya Allah menurunkan azab yang lebih keras kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan ketenangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami
sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, angin yang sangat kencang ya, seperti angin puting beliung itu, juga belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas bahwa mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Allah Ta'ala mengirimkan berbagai macam azab dengan harapan agar mereka kembali kepada Allah dan melepaskan Bani Israel serta membiarkan mereka pergi bersama Musa. Allah Ta'ala mengirim topan kepada mereka setelah masa paceklik. Datanglah tahun yang penuh dengan air, sehingga bumi pun tenggelam dengan air, sehingga mereka tidak dapat bercocok tanam. Setelah mereka disiksa dengan sedikitnya air, maka kali ini mereka mendapatkan limpahan air yang luar biasa. Mereka segera datang kepada Nabi Musa sambil berkata, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah. Ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya sehingga azab disingkirkan dari mereka. Air yang memancar dengan dahsyat itu berhenti dan bumi kembali mengambil air yang cukup sehingga layak untuk dibuat bercocok tanam. Nabi Musa meminta kepada mereka untuk mewujudkan janji mereka, yaitu melepaskan tawanan Bani Israel, tetapi mereka tidak memenuhinya. Jadi mereka rupanya ber-PHP, tidak memenuhi janji yang telah mereka sampaikan sendiri. Kemudian datanglah tanda kebenaran, tanda kebesaran yang lain, yaitu dari bentuk turunnya belalang. Allah Ta'ala mengirim sekawanan belalang yang memenuhi tanaman dan buah-buahan. Ketika belalang-belalang itu terbang, maka tanaman-tanaman mereka dan buah-buahan mereka tersembunyi dari pandangan karena saking banyaknya belalang-belalang itu. Belalang itu memakan makanan orang-orang Mesir. Melihat keadaan demikian, mereka pun pergi ke Musa dan meminta kepadanya agar berdoa kepada Tuhannya, agar menyingkirkan siksaan ini dari mereka, dan mereka berjanji untuk melepaskan padanya Bani Israel. Namun Musa pun lagi-lagi berdoa kepada Tuhannya, sehingga Allah Ta'ala menyingkirkan azab itu dari mereka. Dan belalang-belalang itu kembali ke tempat asalnya. Mereka dapat menanami kembali bumi dengan baik. Lalu Nabi Musa meminta kepada mereka untuk melepaskan Bani Israel. Namun mereka menunda-nundanya. Sehingga Nabi Musa mengetahui bahwa sebenarnya mereka tidak serius untuk memenuhi janji mereka. Kemudian datanglah siksaan Allah Ta'ala yang lain, yang dikirimnya berbagai macam hama. Tersebarlah hama yang membawa penyakit. Lagi-lagi mereka datang kepada Nabi Musa dan mengulangi janji mereka. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Kali ini mereka pun tetap mengingkari janji mereka. Lalu datanglah siksaan Allah Ta'ala yang lain dalam bentuk dikirimnya katak, di mana bumi dipenuhi dengan katak. Katak itu melompat-lompat ke sana sini dan memenuhi makanan orang-orang Mesir serta berada di rumah mereka, sehingga mereka sangat terganggu dengan kehadiran katak-katak itu. Lagi-lagi mereka menemui Nabi Musa dan kembali mengulangi janji mereka dan meminta padanya agar ia berdoa kepada Tuhannya agar Allah menyingkirkan azab dari mereka. Tetapi mereka pun tetap mengingkari janji mereka. Subhanallah ya, bolak-balik mereka berjanji ketika cobaannya, musibahnya dihilangkan mereka mau beriman, ternyata bolak-balik mereka ingkar.
terus minta lagi pertolongan kepada Nabi Musa. Selanjutnya Allah menurunkan azab yang lain, yaitu darah, di mana sungai Nil berubah menjadi darah, sehingga tidak seorang pun dapat meminumnya. Kita ketahui bahwa mukjizat-mukjizat pertama berupa sesuatu yang biasa terjadi pada tanaman, berkurangnya air Nil atau bertambahnya air tersebut, atau serangan belalang atau hama dan katak. Semua ini adalah bukan hal baru bagi orang-orang Mesir. Yang baru adalah kejadian ini terjadi dengan sangat tiba-tiba dan sangat mencekam. Sedangkan mukjizat atau azab yang lain adalah azab yang tidak biasa terjadi di daerah Mesir, yaitu azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air sungai Nil berubah menjadi darah. Perubahan sungai itu menjadi darah hanya terjadi di kalangan orang-orang Mesir. Sedangkan Musa dan kaumnya dapat meminum airnya seperti biasanya. Namun, ketika seorang Mesir memenuhi tempat gelasnya dengan air, maka ia akan mendapati bahwa gelasnya penuh dengan darah. Melihat peristiwa tersebut, orang-orang Mesir terguncang. Sebagaimana istana Firaun juga terguncang melihat siksa yang mengerikan dan baru ini. Lagi-lagi mereka menuju ke Nabi Musa dan meminta kepadanya agar berdoa kepada Tuhannya. Dan mereka berjanji pada kali ini untuk membebaskan orang-orang Bani Israel. Namun Nabi Musa pun berdoa kepada Tuhannya, sehingga azab itu disingkirkan dari orang-orang Mesir. Meski demikian, istana Firaun tidak mengizinkan Musa untuk menemui kaumnya dan pergi bersama mereka. Lalu bagaimana sikap Firaun sendiri? Firaun tetap menunjukkan pembangkangannya dan kesombongannya. Firaun mengumumkan di tengah-tengah kaumnya bahwa dia Tuhan. Bukankah, kata Firaun, dia memiliki kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaannya? Firaun memberitahu bahwa Musa adalah tukang sihir yang bohong dan ia hanya seorang fakir, seorang yang miskin yang tidak mampu menggunakan satu kalung emas dan satu gelang emas pun. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah dari utusan Tuhan seru sekalian alam. Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka menertawakannya. Dan tidakkah kami perhatikan kepada mereka sesuatu mukjizat kecil, mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami tidak jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Maka tatkala kami menghilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Dan hampir tidak dapat dijelaskan perkataannya. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk menggiringkannya? Maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Perhatikanlah ungkapan Al-Quran. Maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Firaun memenjarakan akal mereka, membelenggu kebebasan mereka, dan menutup masa depan mereka yang cerah. Firaun menodai kemanusiaan mereka, sehingga mereka menaatinya. Bukankah ketaatan ini aneh?
Namun keanehan ini hilang ketika kita mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang fasik. Kefasikan menjadikan seseorang tidak peduli dengan masa depannya dan kepentingannya serta urusannya. Pada akhirnya ia akan mendapati kehancuran. Demikianlah yang tepat pada kaum Fir'aun. Allah berfirman yang artinya, maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Surat As-Zukhruf ayat 55 dan 56. Tampak jelas bahwa Fir'aun tidak beriman kepada Musa. Fir'aun tidak menghentikan usaha untuk menyiksa Bani Israel, dan ia tetap merendahkan kaumnya. Maka melihat kenyataan yang demikian, Musa dan Harun berdoa buruk untuk Fir'aun. Yang artinya, Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah kisah yang terjadi ya, pada Fir'aun dan Nabi Musa, dialog yang panjang, argumen-argumen yang panjang, tetapi Fir'aun tidak mau menerima, dan akhirnya Allah menurunkan musibah-musibah berupa fisik ya, kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan para pejabatnya, yang itu adalah merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Apabila manusia menolak kebenaran, maka akan datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.